warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, dengan Nela Luki di sini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang orang tua saya berpisah nih. Saya harus bagaimana ya? Nah, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana menyikapi orang tua yang berpisah atau bercerai. Nah, kita sebagai anak harus bagaimana ya? Nah, teman-teman semua, sebelum kita saksikan video ini, seperti biasanya, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya, dan ini lebih dari cukup untuk menyemangati saya membuat video-video lainnya untuk kita semuanya. Nah, teman-teman, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Nah, teman-teman semuanya, dalam kehidupan ini terkadang banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kita punya orang tua yang kita harap orang tua kita itu bisa damai, rukun. Bahkan mungkin kita nggak ingin orang tua kita itu bertengkar. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya udah menjelaskan terkait dengan bagaimana kesalahan fatal orang tua kepada anaknya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan belajar tentang gimana sih Kak Nela, saya sebagai anak menyikapi orang tua saya yang berpisah. Misalnya banyak kenyataan yang ada di sekitar kita ketika ibu bapaknya berpisah, bapaknya sudah punya kehidupan sendiri, ibunya sudah punya kehidupan sendiri. Lalu saya sebagai anak harus bagaimana ya? Nah, terkadang memang hak asuh anak ini dibagi dua. Bahkan tidak jarang hak asuh jatuh kepada ibu atau jatuh kepada bapak, atau jatuh kepada ibu tapi tetap dibagi dua. Whatever, saya tidak ingin membahas tentang hak asuh anak. Yang saya ingin sampaikan adalah apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sebagai anak yang orang tua kita berpisah. Apa sih akhlak yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah tetap menyantuni orang tua kita seperti biasanya. Artinya apa? Yang punya problem adalah orang tua. Bahkan itu bukan problem, kadang-kadang itu memang jalan kehidupan. So, kita sebagai anak tidak boleh memihak. Apakah ibu yang salah atau bapak yang salah? Sebagai anak tidak usah dimasukin urusan orang tua kita. Sebagai anak tetaplah santun kepada orang tua dan tidak boleh memihak. Sekali-kali teman-teman kunjungi ayahnya, sekali-kali kunjungi ibunya. Oh, kalau seandainya ayah tidak mengizinkan untuk bertemu ibu, ayah ini boleh kita negosiasi. Boleh kita lawan nggak? Ya boleh. Dalam tanda kutip menjelaskan bahwa saya pengen ketemu dengan ibu. Atau seorang ibu yang tidak mengizinkan anaknya ketemu dengan bapaknya. Ini masalah. Maka ya seorang anak harus ngomong ke ibu kalau saya harus ketemu dengan bapak saya. Jadi yang jadi masalah adalah hanya orang tuanya saja, sedangkan anak harus berlaku seperti anak yang biasanya, santun dan tidak memihak. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita berpisah adalah menyampaikan kepada mereka bahwa ya, yang berpisah cuma antara bapak dan ibu saja. Kami jangan dipisah-pisahin gitu. Artinya apa? Kalau bapak salah, tegur bapak. Kalau ibu salah, tegur bapak. Kita tegur ibu. Kita sebagai anak, jadi menegur orang tua yang salah, ini bagian dari tugas anak. Oh, Kak Nela, nanti kalau ditegur orang tuanya marah. Enggak masalah. Jangankan orang tua, anak aja ditegur marah, apalagi orang tua. Jadi tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka bahwa mereka boleh berpisah, tetapi tidak boleh memisahkan kita atau tidak boleh menzolimi satu sama lain. Ya, itu bagian dari jalan hidup yang lalu biarlah berlalu. Ke depan antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, tidak boleh ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara kita kalau ada orang tuanya yang sudah berpisah, lakukan yang nomor 3. Apa itu? Yang nomor 3 adalah jangan minder, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita punya orang tua yang berpisah, kita minder dengan teman-teman kita yang orang tuanya lengkap. Teman-teman, kita nggak perlu minder, karena apa yang terjadi di orang tua kita itu bagian dari qadarullah. Dia bagian dari jalan hidup orang tua kita. Jadi tidak boleh kita minder, tidak boleh kita merasa terasingkan di kalangan teman-teman kita. Itu bagian dari jalan hidup mereka.
Artinya apa? Kita harus tetap percaya diri, kita harus tetap confident bahwa itulah jalan hidup orang tua kita. Yang penting kita masih punya bapak, kita masih punya ibu, walaupun rumahnya terpisah. So, kalau kita menganggap ini hal yang biasa dan itu bagian dari qadarullah dan bagian dari ujian, yuk teman-teman jangan minder bahwa Allah punya cara untuk memberikan kita kekuatan dan memberikan kita ujian. So, bagi orang tuanya yang sudah berpisah, jangan minder. Ingat, kita masih punya bapak, kita masih punya ibu, cuma tempatnya saja yang berbeda. Yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, andaikan kita adik-beradik ada 3, ada 4, kita adik-beradik tetap harus kompak. Ingat lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal, bahwa yang masalah hanya orang tua kita. Bagi abang-abang yang melihat video ini, sampaikan kepada adik-adiknya tetap harus kompak. Jangan ada yang ingin membela ibu, yang ingin membela bapak, yang ibu bapaknya ribut. Nanti teman-teman pecah. Ingat teman-teman, teman-teman adalah investasi bagi ibu dan bapak. Jadi teman-teman jangan saling membela. Ya, bagi ada yang di sini kakak-kakak, sampaikan, share ini ke adik-adiknya, atau yang adik-adik share ini video ke kakak-kakaknya. Anak harus kompak sekalipun ibu berpisah. Nah, ketika anak berkompak sekalipun ibu berpisah dengan bapak, itu akan mengurangi benturan ujian. Tapi kalau seandainya ibu bapaknya berbenturan, anaknya saling membela, yang kakak bela ibu, yang ibu bela bapak, wah itu akan ribut teman-teman. Ya, itu akan ribut. Nah, yuk sama-sama anak harus kompak, jaga diri kita. Yang dewasa di antara kita nasihati saudaranya bahwa jalan ibu dan bapak kita berpisah itu bagian dari qadarullah. Kita harus kompak. Tapi saya nggak suka dengan bapak. Ya nggak apa-apa. Bapak kita nasihati baik-baik. Dan jangan menjauhi bapak. Karena bapak kita nggak sempurna. Atau ada abangnya bilang, saya nggak suka sama ibu. Ibu kok ketemu dengan orang lain, kok tinggalin bapak. Ini misalnya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan adalah, ibu juga bukan bagian dari wanita yang sempurna. So, seberat apapun kesalahan orang tua kita, maka kita tidak boleh membelanya. Kita harus kompak teman-teman. Oke? Itu nomor 3. Nomor 4 adalah maafkan takdir dan jalan hidup mereka. Teman-teman, orang tua kita tentu tidak pengen berpisah. Tapi itulah jalan hidupnya. Maafkanlah jalan hidup mereka. Dan terimalah jalan hidup kita selaku anak. Dengan berdamai kepada keadaan dan berdamai kepada kondisi kedua orang tua kita, memaafkan mereka, memaafkan keadaan, dan memaafkan takdir kita, itu akan membuat kita lebih tenang teman-teman. So, jangan ditabrak lari keadaan kita. Masing-masing orang punya ujian yang berbeda, dan mungkin inilah ujian kita. So, maafkan tingkah laku orang tua kita, maafkan keadaan kita, dan terimalah takdir kita. Berdamailah dengan keadaan, itu akan membuat kita semakin tenang. 5 hal ini bisa kita lakukan. Santuni mereka dan tidak memihak. Nasihati mereka kalau mereka ada salah. Yang ketiga adalah kita tidak boleh minder. Yang keempat adalah keluarga, anak-anak harus kompak. Yang saya lebih tepatnya, anak-anak harus kompak. Tidak boleh memihak salah satunya. Kemudian yang keempat adalah kita maafkan takdir kita ini. Nah teman-teman, kalau kita punya ini, insya Allah kita akan acceptable dengan keadaan. Kita akan terima keadaan bahwa inilah nasib kita, so kita akan baik-baik aja. Demikian dengan saya Nelaluki. Teman-teman boleh ditonton video-video saya selanjutnya. Dan kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe channel ini yang ada foto saya di samping ini. Dan teman-teman boleh lihat video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa share ini kepada teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat tentunya. Dengan saya Nelaluki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.